bersyukur Tuhan pagi hari ini Tuhan, atas kasih-Mu yang begitu sempurna dalam hidup kami Yesus.
Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ini kami Tuhan. Ku bersyukur. Kau melihat Tuhan. Tangan-tangan kami yang terangkat Tuhan. Buat kasih setiamu. Itulah bukti Tuhan kami mengucap syukur kepadamu Yesus. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Inilah kami Tuhan yang datang dengan kerinduan hati kami Yesus. Kami datang untuk mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan, atas kasih setia-Mu Yesus, atas anugerah-Mu ya Bapa. Kami ada saat ini Tuhan karena kuat gagah kami, tapi itu karena oleh kasih anugerah-Mu Yesus. Kami mau mengucap syukur Tuhan hari ini ya Bapa. Hari ini dan sampai selamanya Tuhan. Kami mau tetap Tuhan selalu berada dalam naungan tangan-Mu ya Bapa. Sekarang kami mau memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Tidak ada nama yang lain Tuhan yang layak kami sembah. Kami tinggikan Tuhan. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Kaulah Raja kami, Kaulah Tuhan kami Yesus. Yang mau bersorak untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari semua katakan amin. Shalom. Shalom. Gak bisa berikan senyum kanan kiri ya, ketutup masker ya. Pagi ini kita mau bersuka karena Tuhan, amin. Amin. Sebab hanya nama Dia yang kita tinggikan di tempat ini. Yes.
bukti dari segala yang tak kulihat. Dia memberikan kita iman, Yesus, untuk melakukan segala yang kita buat mustahil. Karena Tuhan, semua itu tidak ada yang mustahil. Amin. Bersama Roh-Mu, ku pasti menang. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senap hati, Raja keagungan. Tak kau biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku, jangan berikanku kemuliaan. Mari angkat tanganmu yang untuk serupa dengan Tuhan. Serupa dengan gambaran-Mu. Bersama Roh-Mu, ku pasti menang. Ku pasti menang. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Bersorak dengan senap hati, Raja keagungan. Mari bersiap bersorak buat Tuhan, amin. Mari katakan, tinggi, yes, hanya nama-Mu yang kami puji Tuhan. Hormat kemuliaan, sorak dengan senap hati, Raja keagungan. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Bersorak-sorak dengan senap hati, Raja keagungan. Sorak dengan senap hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Woo! Amin. Yang percaya boleh angkat tangannya. Amin. Amin. Kita semua percaya bahwa Tuhanlah kekuatan dan gunung batu kita. Amin. Dia tak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Amin. Yes. Sebab itu hati kami percaya Tuhan, bahwa Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah batu karang kami Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan masmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah kebenaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah
cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yes. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan. Selalu bersyukur. Boleh angkat tepuk tangannya di atas kepala, boleh? Tanda kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Yes. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur. Cintamu padaku takkan pernah berubah. Katakan hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Yes, saya mau percaya Tuhan bahwa kasih setiamu tak akan pernah luntur Tuhan. Yes, haleluya. Haleluya. Kami percaya pada setiap janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Bapak, setiap badai persoalan yang kami hadapi Tuhan, saya percaya hanya Engkau pribadi yang setia bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami mau selalu bersyukur Tuhan, sungguh Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku
memulihkan setiap kami. Engkau memulihkan setiap kami, Roh Kudus. Setiap kami dipulihkan. Tidak ada yang tidak mungkin, Tuhan. Bahkan yang tersulit sekalipun itu sangat mudah bagi Engkau, Yesus. Sebab Engkau adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Engkau Allah yang membuat apa yang tidak ada menjadi ada. Dengan seketika Engkau mengubahkan apa yang tidak baik menjadi baik, Tuhan. Kutuk menjadi berkat. Duka cita menjadi sukacita. Kekeringan akan menjadi berlimpah ruah. Sebab Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang luar biasa. Yesus yang kami sembah, Dia Allah yang hidup. Dia Allah yang sudah menang atas segala hal. Allah yang berkuasa atas segala hal. Sungguh Engkau Allah yang dahsyat. Kekuatan-Mu melebihi segala-galanya, Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Tidak ada Allah lain selain Bapa yang kami panggil di dalam nama Yesus. Engkau Allah yang baik. Terpujilah Engkau, Yesus. Urapan-Mu mengalirlah. Urapan-Mu buat jiwaku. Urapan-Mu kuatkan rohku. Urapan-Mu yang ku perlu. Urapan-Mu mengalirlah. Urapan-Mu buat jiwaku. Urapan-Mu menguatkan rohku. Urapan-Mu yang ku perlu. Urapan-Mu mengalirlah. Urapan-Mu buat jiwaku. Urapi setiap kami. Urapan-Mu kuatkan setiap kami, Tuhan. Urapan-Mu yang ku perlu. Urapan-Mu, Tuhan. Urapan-Mu mengalirlah ya Roh Kudus. Urapan-Mu mengalir, Tuhan. Dan pagi ini menjamah setiap kami. Oh Yesus, kuatkan kami, Tuhan. Yang urapan-Mu. Roh Kudus yang mampu tanpa urapan-Mu, Yesus. Kami ada sampai dengan hari ini memuji menyembah Engkau. Itu karena urapan-Mu, Tuhan, yang memulihkan setiap kami. Tetap bertakhta, tetap berkuasa,
atas setiap hidup kami, setiap hati dan pikiran kami. Amin. Seluruh ibadah ini Tuhan, Yes. hanya untuk kemuliaan Engkau Tuhan. Amin. Amin. Terpujilah Engkau Bapa. Pengurapan itu terus ada, memenuhi setiap kami lebih lagi, Amin. lebih lagi dan lebih lagi. Di dalam nama Yesus kami bersuka cita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Hari ini berarti minggu kedua nih, setelah minggu lalu adalah minggu pertama. Setelah 3 bulan kita tidak berjumpa ya. Akhirnya berjumpa lagi. Mungkin ada yang bertanya sebelum nanti saya firman Tuhan, hari ini memang Ibu Gembala nggak ikut. Jadi memang saya sudah bicara dengan beliau karena kondisi kesehatan beliau. Jadi ya kami putuskan untuk beliau hanya hadir di minggu pertama selama kondisi seperti ini. Jadi kalau yang kangen sama Ibu Gembala jangan lupa datang minggu pertama. Amin. Iya ya. Jadi kedua, ketiga, keempat, kelima, ketujuh, kesembilan nggak datang. Kalau nggak ada yang kelima, kalau nggak ada yang ke-1 berarti nggak datang. Nah tapi karena nanti kalau semua sudah baik pasti akan datang lagi ya. Dan karena kita live streamingnya tetap jalan, jadi memang bersyukur bahwa dengan situasi ini akhirnya streaming kita tetap jalan terus. Jadi saya tidak menganjurkan, tapi kalau Bapak Ibu semua nggak bisa hadir, tetap bisa putar ulang atau yang datang lalu kepengen lagi menikmati suasana pujian, menikmati lagi firman Tuhan, bisa tetap ikut streaming di Facebook dan YouTube. Dan Ibu Gembala juga menyaksikan bersama-sama dengan kita pagi ini di YouTube channelnya kita ya. Oke, sekali lagi saya mau katakan shalom. Shalom semua. Ini adalah minggu kedua dari perjumpaan kita secara tatap muka. Saya lihat ada beberapa yang minggu lalu nggak datang, hari ini datang, berarti minggu depan akan datang lagi dan seterusnya akan datang lagi. Juga ada yang mungkin baru, nanti bisa dikenalkan. Tapi oke, saya akan bicara pagi ini tidak lagi tentang New Dimension, karena New Dimension sudah 2 kali. Dan saya mau kasih tahu bahwa minggu depan saya akan bicara tentang Nu. Jadi saya akan mulai setelah saya coba terus gali, saya coba terus pelajari firman. Dan ternyata Nu butuh 2 season. Jadi artinya minggu depan saya akan bicara Nu, lalu minggu depannya lagi masih sama dengan Nu. Dan nanti di bulan depan saya akan mulai tentang Esther. Nah jadi udah tahu ceritanya ya, semuanya udah tahu ceritanya. Nu butuh 2 kali, ini isolasi dari Tuhan, karantinanya Tuhan, itu Nu, kebayang ya. 40 hari, benar ya, 40 hari itu hujan besar, 150 hari terkatung-katung dan wah banyak banget deh. Jadi banyak menarik dari Nuh. Nah, hari ini seperti yang sudah disaksikan di, mungkin ada yang lihat channelnya kita, saya udah kasih tema pagi ini. Hari ini adalah berkat di tengah badai. Ya, ini adalah temanya pagi ini, berkat di tengah badai. Nah, situasi dan kondisi seperti ini justru mungkin membuat kita akhirnya sepertinya mulai kebingungan, mulai kehilangan arah. Karena mau ngapa-ngapain gak bisa, mau jalan gak bisa, mau cari refreshing gak bisa. Ekonomi juga semakin hari semakin tidak menentu. Situasi sepertinya menggoncangkan bukan cuma satu wilayah, tetapi banyak wilayah. Bukan cuma satu negara, tapi banyak negara. Dan akhirnya banyak sekali orang-orang yang mulai berpikir apakah ini sudah akhir zaman, apakah ini sudah waktunya. Orang-orang Kristen mulai mempertanyakan ini. Tetapi saya mau katakan bahwa ternyata di tengah badai justru juga ada poin-poin penting yang kita dapatkan. Dan inilah keadilan Tuhan. Krisis moneter boleh terjadi tapi banyak perusahaan yang bisa naik. Kondisi seperti ini pun di tengah-tengah situasi yang seperti ini sekalipun saya percaya ada banyak perusahaan juga yang growing, yang tumbuh. Walaupun memang tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan saya percaya anak Tuhan minimal satu hal. Pegang ini. Di dalam kondisi dan situasi seperti ini ada yang namanya pemeliharaan Tuhan. Amin. Amin. Ada yang namanya pemeliharaan Tuhan. Katakan pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan itu bukan hal yang menurut kita besar. Sebenarnya pemeliharaan Tuhan itu hal yang simple. Karena memang pada dasarnya Tuhan pasti pelihara kita.
Artinya situasi boleh seperti ini, bahkan lebih buruk dari ini, bahkan lebih jahat dari ini, bahkan sangat-sangat lebih parah dari ini. Saya mau sampaikan satu hal, pemeliharaan Tuhan tidak pernah stop. Amin, amin. Pemeliharaan Tuhan gak pernah berhenti. Dan pagi ini saya gak bicara tentang pemeliharaan Tuhan, tapi ini ada disebut berkat. Nah, kalau pemeliharaan, kenapa saya bilang itu kecil, tetapi bicara berkat adalah besar. Yuk kita buka Alkitab, 2 Korintus pasal yang ke-12, 2 Korintus pasal yang ke-12, cuma 2 ayat, 2 Korintus pasal 12 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Sudah? Yang sudah ketemu katakan haleluya. Yang belum juga haleluya. Biar gak ketahuan. Ketemu gak ketemu boleh baca di atas ya, udah muncul. Oke, 2, 3 kita baca bareng-bareng. Tetapi jawab Tuhan kepadaku. Ayo, 2, 3, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran. Saya gak mau terusin. Ayo kita baca ayat 10, 2, 3. Yang kencang ayo, 2, 3. Karena itu aku senang dan rela di dalam, jangan marah ya sama Tuhan. Karena kita ngakuin bahwa siapa yang senang, siapa yang rela? Ya Tuhan Yesus, haleluya. Kita senang, kita rela. Ayo 2, 3 di dalam. Aduh Yesus. Siksaan di dalam. Iya terus. Siap-siap ya. Siap disiksa, siap sukar dan siap di haleluya. Siapa yang siap katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Gak yakin semua ya, gak yakin. Tapi kan saya sudah bacakan ayat 9. Ayat 9 firman Tuhan mulai begini. Justru dalam kelemahan kita kuasa Tuhan sempurna. Saya ulangi lagi ayat 9 ya, kita ulangi lagi. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan sempurna. Kalau kita gak pernah lemah, maka Tuhan gak akan bisa sempurna kuasanya. Kalau kita tidak dalam kesukaran, Tuhan gak bisa tunjukin. Kalau Tuhan tidak mengizinkan kita dalam masa kesulitan, dalam situasi seperti ini, kita gak akan melihat bahwa kita punya Allah yang besar. Amin. Amin. Makanya ayatnya ke-10 berkata, aku senang, aku rela. Bukan cuma senang tapi rela. Saya mau tulis nanti di hari Senin saya akan share. Kita ini volunteer-volunteernya Tuhan. Amin. Tahu ya volunteer ya. Volunteer itu pekerja sukarela. Ya, yang gak digaji, yang gak dibayar namanya volunteer. Tetapi kita dituntut untuk melakukan more panjang. Sampai 1000 kali. Benar ya? Kita ini volunteer-volunteernya Tuhan. Yang enggak dibayar, yang enggak digaji. Kita ini adalah pelayan Tuhan. Yang menyandang predikat orang Kristen. Yang menyandang predikat sebagai anak Allah. Dan kita dituntut. Nah ini yang luar biasa. Kita dituntut untuk melakukan bukan sekali lebih. Bukan 2 kali lebih. Tapi terus lebih dan lebih. Makanya ayat 9 bilang bahwa dalam kelemahanlah kuasa Tuhan sempurna. Artinya kita butuh masuk satu area. Kita butuh masuk satu wilayah yang disebut kesengsaraan. Yang disebut kelemahan. Yang Alkitab katakan ayat ke-10 tadi dalam penganiayaan. Nah saya sudah sampaikan beberapa minggu yang lalu. Saya gak mau bicara tentang padang gurun. Karena jadi kalau bisa mulai hari ini kita mulai berpikir. Jangan pernah mau masuk padang gurun. Tapi masuklah ke Sungai Kerit ya. Jadi kalau ada yang menyaksikan Sungai Kerit. Itu lebih enak. Dapatnya daging sama roti. Kalau kita masuk ke padang gurun airnya susah. Pertama airnya susah, dapatnya juga cuma paginya mana. Sorenya baru burung darah. Dan itu rutin terus selama 40 tahun. Kalau Sungai Kerit cuma beberapa hari. Elia nggak lama melewati Sungai Kerit. Tetapi harus masuk kepada area itu, harus masuk pada satu wilayah itu, supaya disitulah Tuhan mengerjakan hal yang luar biasa. Karena ketika kita tidak berada dalam zona itu, tidak berada dalam zona yang dikatakan siksaan, tidak berada dalam zona yang dinamakan kesukaran, maka Tuhan katakan, engkau tidak pernah bisa akan melihat bahwa Dia adalah Allah yang luar biasa. Amin. Dan mulai hari ini, syukuri.
syukuri kalau sesuatu yang rumit terjadi dalam hidup kita. Ya, mau? Jangan mengeluh, jangan langsung bilang, aduh kok berat banget hidup ya, terlalu sulit situasi begini. Iya, memang benar. Saya sering kali katakan iman itu bukan fakta. Ingat itu, iman itu bukan fakta. Tapi iman itu adalah kebenaran. Ketika kita meyakini bahwa Tuhan kita besar, maka kita harus siap masuk ke dalam apa yang namanya kesukaran. Situasi dan kondisi hari ini mungkin membuat ekonomi sulit. Ada orang-orang yang malah makin sakit. Ada mungkin yang tadinya biasanya check up rutin ke dokter nggak bisa. Lalu dia menjadi lemah. Saya mau katakan gak usah khawatir. Gak usah khawatir. Akan ada berkat di tengah badai. Kalimatnya berkat di tengah. Bukan setelah. Ya, ingat itu loh. Jadi saya tidak tulis setelah. Ini beda. Bukan setelah. Tetapi di tengah. Itu artinya masih ada badai. Artinya badainya belum berlalu. Artinya masalahnya belum lewat. Artinya persoalannya belum selesai. Artinya kita ini mendapatkan berkat Tuhan di tengah situasi yang tidak memungkinkan. Yuk kita akan mulai. Yang pertama saya mau ngajak kita semua kembali lagi buka Alkitab. Kita akan bicara tentang Matius pasal 9. Kita buka Matius pasal yang ke-9. Cuma ada 2 poin karena saya tetap akan selesaikan dengan waktu yang sudah kita sepakati selama kondisi seperti ini. Jadi saya tidak kembali nggak lama-lama. Jadi harus cepat. Matius pasal 9 ayatnya ke-20 mulai. Ayat Matius 9 ayat 20. Saya katakan di sini yang pertama adalah, ayo kita baca. Tuh udah ditulis. Berpikir dengan, ulangi sekali lagi, 2, 3. Berpikir dengan iman. Biasa kita selalu bicara adalah tentang bertindak dengan iman. Kita selalu berbicara adalah melakukan dengan firman. Kita selalu berkata bekerja dengan firman. Tetapi hari ini firman Tuhan katakan bukan bertindak, bukan melakukan dengan iman, tapi berpikir dengan iman. Oh, ayo kita baca mana nih ayatnya. Matius 9 ayat 20 dulu, ayat 20. Kita mulai 20, 2, 3. Nyariin ya. Males buka Alkitab. Atau jangan-jangan gara-gara 3 bulan jadi udah gak hafal Alkitabnya di mana. Wah hafal luar biasa ya. Matius pasal ke-9 ayatnya ke-20 mulai. 2, 3. Ada perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya ya. Tahu dulu cerita ini. Jadi semua udah pasti tahu lah anak Kristen. Orang Kristen udah gereja ini saya udah sering kali ngomong. Udah sering kali saya khotbahin. Artinya ada seorang yang sakit pendarahan. 12 tahun. 12 tahun. Nih yang pertama. 12 tahun. Kita berapa bulan? Kita udah berapa bulan? Masih jauh ya? Masih jauh? Siap 12 tahun? Siap 12 tahun. Ada perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Lalu ayat 21, 2, 3. Karena katanya dalam hatinya, jadi dia gak ngomong. Jadi dia gak ngucap. Cuma di dalam hati. Dia ngomong kepada diri dia sendiri. Seperti ini katanya. Asal ku jamah saja jubahnya. Asal ku jamah saja jubahnya. Aku akan sembuh. Ini beda. Bukan bertindak. Tetapi mulai berpikir dengan iman. Nah bukan udah kita kerjakan lalu kita melangkah dengan iman. Bukan. Tapi ini baru ada di pikiran. Ingat bahwa masalah terbesar. Masalah sebenarnya. Badai ini. Saya mau bilang seperti ini. Badai itu terbesar bukan ada di luar. Badai terbesar bukan ada di luar kita. Tetapi sebenarnya badai terbesar itu ada di dalam hidup kita. Masalah terbesar itu bukan apa yang datang kepada kita. Tapi sebenarnya apa yang ada di pikiran kita, apa yang ada di hati kita. Orang bisa aja menyakiti kita. Karena Alkitab sendiri katakan bahwa manusia menajamkan sesamanya. Kondisi situasi boleh aja luar biasa sulitnya. Tetapi yang bisa membuat kita survive bukan orang di luar, bukan badai yang berubah. Tapi bagaimana kita berubah mengatasi badai itu. Dan itu bukan dimulai dari engkau melangkah, bukan. Tetapi mari dimulai dengan ketika kita berpikir. Seperti perempuan ini, dia belum menjamah, dia belum menyentuh. Dia belum artinya gini. Dia belum ngelihat mukanya Tuhan secara langsung.
Bahkan kalau yang menarik dari sini kan tadi kenapa saya mulai baca ayat 20. Itu dari belakang, bukan face to face. Sebenarnya perempuan ini bisa aja berteriak seperti para orang-orang yang lain. Orang yang lumpuh, orang yang buta. Bisa aja teriak Tuhan, Tuhan, guru, guru. Tetapi perempuan ini enggak. Perempuan ini cuma starting point nomor 1. Cuma di pikiran. Dia nyelip dari belakang. Dia tidak dari depan, dia enggak tampil face to face, tapi dia muncul dari behindnya, dari belakangnya. Dia samperin Tuhan dan ingat dia enggak nyentuh tubuhnya Yesus. Dia enggak nyentuh, dia cuma nyentuh jubah. Di Lukas, di Markus, cuma menyentuh jumbai, bahagian dari jubah. Cuma menyentuh pakaian, bukan tubuh Yesus yang disentuh. Bukan anggota tubuh, hanya bahagian dari apa yang dipakai Tuhan. Itu pun enggak face to face. Artinya begini. Ketika itu banyak orang sekali rame-rame ya. Dan waktu Yesus berada, dan ingat Yesus itu kan saya pernah bilang jangan sampai salah artikan ya. Yesus itu suka show off. Jadi artinya pelayanan Tuhan itu enggak pernah sendirian, pasti rame-rame. Tuhan minimal didampingin oleh 12 muridnya dan para wanita. Artinya Tuhan tuh selalu bikinnya KKR. Nggak pernah ibadahnya kecil-kecilan, pasti KKR. Kecuali waktunya dia menyendiri. Jadi jangan bilang, oh Tuhan itu orangnya, memang benar, ingat ya, dia adalah Allah yang rendah hati. Allah yang rendah hati, tapi sebenarnya Allah yang show off. Dia pengen kasih lihat, dia itu populer, lebih. Jadi zaman dulu Yesus itu jadi artis. Dia waktu berjalan, ini banyak orang di sekitarnya. Banyak orang bersama-sama dengan dia. Dan sebenarnya waktu perempuan ini datang, itu sama dengan banyak orang yang menyentuh Tuhan. Saya percaya nggak ada itu pasukan pas pampresnya Yesus. Weh mikir, ayo mikir, nggak ada. Setiap orang bisa menyentuh Yesus. Dan perempuan ini sebelum dia menyentuh, dia mulai berpikir. Tindakan berpikir. Mungkin kalau ada yang tahu sensor, kalau kita naik mobil, naik sensor, ada yang namanya sensor. Jadi kalau yang biasa bawa mobil akan tahu, ketika kita nyetir mobil, ketika dia sudah dekat biasanya ada bunyi. Bunyinya bagaimana? Titit gitu ya. Tapi kalau udah kena bunyinya bagaimana? Ya minimal tahu dulu, takutnya nggak bisa bedain kan. Jadi kalau kita naik mobil, waktu udah mepet sama kendaraan kiri dengan kanan, dia akan menunjukkan, sensornya akan nyala, tandanya akan nyala. Nah paling gampang Bapak Ibu semua. Waktu kita masuk mobil, sekarang ini zamannya mobil udah pada canggih-canggih. Jadi waktu kita duduk di kursi depan, kursi belakang. Wah ini kalau kursi sampai belakang, kemarin saya naik mobil Legional, sampai di luar juga bunyi. Ya, di luar juga bunyi. Jadi artinya waktu saya duduk, itu udah bunyi. Harus ngapain? Pasang seat belt. Berpikir dengan iman seperti itu sebenarnya. Belum kita kerjakan. Berpikir dengan iman. Bukan apa yang sudah kita lakukan. Makanya tadi saya bilang waktu duduk kita belum pasang dia bunyi. Waktu kita naik mobil belum tabrakan dia sudah. Itu berpikir dengan iman. Kenapa perempuan ini sampai Tuhan bilang gini. Kita baca ayat selanjutnya ya. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Saya ulangi sekali lagi ya. Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Yuk kita mikir sedikit. 15 menit lagi ya. Mikir, untung cuma 2. Kalau 3 panjang ya. Untung cuma 2. Mikir sedikit sekarang. Ini perempuan sembuhnya waktu nyentuh, apa sebelum nyentuh, apa setelah nyentuh? 3. Sebelum, pas nyentuh, dan setelah. A, B, C. Yang A. Ayo mikir. A berarti sebelum. Yang B. B nggak ada. Yang C. Semuanya nggak ada yang sembuh, cuma yang angkat tangan yang sembuh. Berpikir dengan iman, saya ulangi sekali lagi. Berpikir dengan iman. Kalau kita bicara 3. Sejak saat itu. Pasti kita definisikan yang mana? Kalau ada kan ayatnya bilang ini, sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Jadi artinya apa? Sebelum, pas nyentuh, atau setelah nyentuh?
Kan tadi disuruh angkat tangan kagak ada orang Indonesia begitu tuh. Giliran dulu sebelum sesudah udah apalagi pakai masker saya nggak ketahuan siapa yang ngomong ya kan. Kalau dosa udah gitu tuh lempar batu sembunyi. Sekali lagi yang mana yang A? Sebelum. Mulai bertobat. Pas sekarang pas nyentuh. Yang gak milih gak masuk surga. Terakhir. Setelah. Kan yang C itu setelah. Yang A tuh yang sebelum. Udahlah kelamaan. Saya gak bisa cepet jadi nanti. Udah saya jawab langsung. Kekuatan dari yang namanya berpikir dengan iman. Membuat wanita ini sembuh sebelum menyentuh. Kenapa sebelum menyentuh? Karena bicara seperti ini. Asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Asal ku jamah. Ini makanya dibilang berpikir dengan iman. Hakikat iman itu adalah apa? Percaya tanpa. Ini Kristen apa bukan sebenarnya? Ini gara-gara udah kelamaan gak pernah ibadah ini. Jadi lupa semua. Semuanya udah gak connect gitu ya. Udah gak connect. Tadi pada saudara bilang iman itu bukan fakta. Iman itu kebenaran ya. Iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita percayai. Berpikir dengan iman membuat apa? Membuat kita secara rohani, secara spiritual, secara alam roh, kita udah sembuh. Karena ingat iman itu bukan fakta tapi kebenaran. Kalau kita bicara fakta, kalau kita bicara fakta. Perempuan ini sembuh setelah menjamah Yesus. Makanya Yesus ngomong, imanmu telah menyelamatkan kau sejak saat itu. Tetapi karena berpikir dengan iman, artinya yang menyembuhkan dia bukan karena dia. Saya ulangi lagi. Yang menyembuhkan wanita ini bukan karena dia menyentuh, tapi karena apa yang ada di pikiran dia. Sebenarnya nggak perlu nyentuh juga bisa. Atau dia bisa peluk, dia bisa face to face, itu bisa. Tapi yang jadi masalah adalah konsep yang ada di pikiran perempuan ini. Ketika dia berpikir dengan iman, aku asal menjamah sedikit aja, nggak perlu nyentuh aja. Iman sebesar biji sesawi memindahkan gunung. Iman sebesar bola semangka menghancurkan dunia. Benar gak? Kan biji sesawi mindahin gunung. Kalau punyanya bola semangka, dunianya hancur sama kita. Langsung kita berkata seperti ini, bumi pindah ke Mars. Saking luar biasanya iman. Berpikir dengan iman membuat wanita ini sembuh. Nah makanya sebagai contohnya adalah ketika kita berjalan masuk dalam sebuah ruangan. Saya mendesain sebuah ruangan tapi bukan ruangan yang besar. Ini adalah toilet. Tahu ya toilet? Toilet dalam sebuah showroom ada toilet laki dan toilet perempuan. Saya pasang sensor lampu. Jadi lampunya nyala. Ada orang yang lewat lampunya nyala. Ada orang yang masuk lampunya nyala. Saya pasang urinoir toto. Yang nggak perlu, kita cuma berdiri selesai kita jalan dia ngalir ya. Yang nggak ada adalah kalau kita ke toilet, itu belum ada. Selesai kita berdiri langsung bersih nggak ada. Nggak ada ya. Jadi baru sampai teknologinya baru sampai di urinoir. Nah udah senyum semua aja, kepengen beli ya. Ketahuan malas semua ini. Nah waktu saya pasang karena itu di showroom. Ada beberapa orang yang nggak paham. Ketika dia masuk dia keluar lagi. Tahu kenapa? Pas masuk lampunya nyala. Dus. Dia keluar lagi buru-buru. Masuk nih. Set nyala. Dus. Di gereja ada setan katanya. Haleluya. Untung saya gak pasang sensor di sini ya. Jangan-jangan ntar semua yang lewat, yang putih, yang kuning, yang merah semua lewat. Cuma gara-gara ada sensor. Nah, seperti itu. Berpikir dengan iman. Kayak sensor. Otomatis kita gak perlu ngerjain apa-apa. Kita gak perlu bertindak, kita gak perlu berbuat, kita gak perlu melakukan apapun. Sebenarnya ketika kita berpikir dengan iman, maka secara spiritual, secara rohani, ingat kita belum sembuh. Makanya saya bilang berkat di tengah badai. Kita belum melewati. Tetapi secara spiritual, kita menjadi orang yang sudah menang. Karena yang paling penting ketika kita berpikir dengan iman. Nih saya tulis seperti ini. Munculin lagi bisa ketika berpikir dengan iman. Berarti apa? Karena saya malas nulis ya. Ayo kita baca. Ketika kita berpikir dengan iman. Berarti kita sudah menang. Menang sebelum perang. Terus sudah sembuh walaupun belum
Sudah juara sebelum berpikir dengan iman. Membuat 3 perkara ini terjadi dalam hidup kita. Kita nggak perlu perang, sudah menang. Kita belum melihat kesembuhan, tapi kita sudah sembuh. Kita belum bertanding, belum babak belur, kita udah juara. Itu yang terjadi pada Gideon dan orang Israel. Itu yang terjadi pada pasukan Joshua waktu masuk kota Yeriko. Ingat tuh, saya sudah sampaikan beberapa minggu lalu. Semua orang takut. Di Kanaan semua orang takut mendengar orang Israel. Kenapa? Karena sudah banyak hal yang mereka kerjakan. Belum perang, mereka udah ciut. Orang-orang Kanaan semua udah takut. Gideon, orang-orang semua takut mendengar. Cuma berapa orang yang dibawa Gideon. Tapi kenapa? Karena berpikir dengan iman. Pastikan untuk kita bisa mendapatkan berkat. Ingat ya, bukan setelah. Nanti kita bicara setelah. Tapi saat ini adalah berkat di tengah badai. Ya, 12 tahun, 3 bulan masih ringan. Yang kedua, yang kedua. Ini dia, kita buka lagi Matius pasal yang ke-14. Matius pasal 14. Hari ini semuanya Matius saja, jangan panjang-panjang ya. Saya mencoba merangkum sekarang supaya tidak kelamaan. Matius pasal 14. Yang kedua adalah bertindak dengan perintah Tuhan. Yang pertama saya tulis dulu, berpikir dengan iman. Ingat ya, bukan melangkah dengan iman. Sekarang kita berpikir dengan iman. Yang kedua adalah bertindak dengan perintah Tuhan. Yuk kita baca. Matius pasal ke-14 ayat yang ke-28. Matius 14 ayat 28. Perikopnya itu Yesus berjalan di atas air. Yesus berjalan di atas air. Kita mulai dari ayat yang ke-27. 27 mulai 23. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini jangan takut. Ayat 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Oke, stop dulu sampai di sini. Ayat yang ke-28. Tuhan, apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Oke ya, sampai di sini. Kenapa saya tulis bertindak dengan perintah Tuhan? Ingetin, bisa ada berkat di tengah badai, syaratnya adalah berpikir dengan iman. Yang kedua, bertindak dengan perintah Tuhan. Ini cerita tentang Yesus berjalan di atas air. Ini udah sering banget Bapak Ibu dengar, udah sering banget kita baca. Ini waktu itu di tengah jalan, jadi di tengah laut, ingat ya, jam 3. Dan itu di Danau Galilea, dan saya sudah pernah bilang, jam 3 di Galilea itu adalah masanya setan-setan pada keluar. Ya, itu bukan saya yang bicara, Mbak Google yang ngomong. Kalau nggak percaya browsing sendiri ya. Karena saya cuma baca doang gitu. Dan jam 3 itu memang nakutin ya. Yang jam 9 aja ada yang lewat udah pada takut, apalagi jam 3. Nah, jam 3 ada badai, ini Yesus jahil, suruh muridnya duluan. Ini cerita Yesus habis pelayanan, habis kasih makan orang. Lalu suruh murid-muridnya jalan, di tengah laut ada badai besar, ada badai dan gelap-gelap banget. Tuhan habis doa di atas bukit, dia turun, dia jalan, dia samperin muridnya. Di tengah dia berjalan, Yesus jalan di atas air. Seorang manusia gak mungkin jalan di atas air, benar gak? Benar ya, manusia gak mungkin. Makanya di ayat sebelumnya murid-murid teriak itu hantu, itu hantu. Waktu Yesus jalan di atas air, waktu Tuhan mendengar, Tuhan gak tuli. Ya, jadi Tuhan dikatain hantu. Itu hantu, Tuhan gak tuli. Tuhan harus bilang ini, tenanglah ini aku. Ya, Tuhan ngomong tenanglah ini aku. Saya gak spesifik di situnya, tetapi ketika waktu Tuhan bilang begini, tenanglah ini aku. Apa yang dikatakan oleh Petrus? Ayo baca, apa yang dikatakan oleh Petrus? Tuhan apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu. Jalan di atas. Yesus datang jalan di atas air. Petrus ngomong, suruhlah aku datang dulu. Jangan dulu salah ya kan. Suruhlah aku datang kepadamu. Kenapa Petrus gak pilih nyebur? Kan ujung-ujungnya juga nyebur akhirnya Petrus. Kalau waktu itu hantu, Tuhan ngomong tenanglah ini aku. Wah, orang Kristen punya iman. Imannya bukan lagi sebesar biji sesawi, sebesar semangka. Semua dibantai asal ada Tuhan.
Jalan serta Yesus katanya. Gak usah khawatir, bantai terus. Bener gak? Wah ada Tuhan, itu dia depan ada Tuhan. Petrus langsung nyebur. Wah dia loncat. Kira-kira apa yang terjadi? Petrus bukan orang bodoh ternyata. Justru orang Kristen nggak bodoh. Ini loh yang orang Kristen sering. Orang Kristen saya sebut, dia nggak bodoh. Tapi banyak banget anak Tuhan. Anak Tuhan. Oh nggak apa, nggak bodoh. Tuh, gede banget. Banyak banget anak Tuhan itu sok. Itu Tuhan, nyebur buru-buru. Petrus ngomong begini. Kita baca bareng-bareng, 2, 3. Ayo pelan-pelan ya, 2, 3. Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Stop sampai di situ. Petrusnya udah turun belum? Udah turun belum? Kapan Petrusnya turun? Yesus ngomong dulu. Apa katanya? Datanglah. Setelah perintah Tuhan datang, baru Petrus bisa jalan di atas air. Jangan coba-coba mendahului Tuhan. Kita memang orang Kristen, kita udah berpikir dengan iman, tapi jangan mati konyol jadi orang Kristen. Ayo tanya dulu sama Tuhan, jangan sok tahu. Jangan merasa karena kita lebih bisa, lebih pandai, lebih pinter, lalu akhirnya kita jadi Lucifer. Itu yang saya tulis di updatean status saya. Jangan karena kita merasa kita mampu, kita punya iman, lalu bukannya kita tunduk sama Tuhan, tapi kita jadi Lucifer. Lucifer itu bukan orang bodoh. Lucifer itu cuma sok tahu. Ya kan? Berapa banyak orang Kristen jatuh bukan karena dia nggak tahu, bukan karena dia nggak percaya Yesus itu hebat. Bukan kenapa orang Kristen banyak sekali orang Kristen pada akhirnya lemah, bukan karena dia nggak punya iman, tapi dia mendahului apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup dia. Waktu Elia dengan janda di Sarfat, perempuan ini bilang begini, kalau aku bikin buat kamu, aku mati. Benar gak? Benar gak? Enggak. Dia gak bilang begitu. Tapi yang dia bilang adalah, aku mau bikin, itu buat aku. Dia gak bilang kalau aku bikin, aku mati. Tapi aku mau bikin buat aku dan anakku. Setelah ini, baru aku mati. Elia bilang apa? Bikin terlebih dahulu buat aku. Dia tunggu dulu instruksi. Apa yang dikerjakan oleh perempuan itu, tunggu dulu dapat mandat, tunggu dulu dapat lampu hijau. Petrus bisa aja waktu dia ngelihat Tuhan, dia langsung nyebur. Duluan, wah itu Tuhan. Ingat waktu Yesus terakhir berjumpa dengan murid-muridnya. Sama nih kejadiannya, Yesus ada di pinggir pantai. Itu yang waktu saya sampaikan di bulan Januari. Itu konsep kita penginjilan. Yesus ada di pinggir pantai, murid-muridnya masih ada beberapa mil jauhnya. Waktu Petrus melihat itu Yesus, dia nyebur, dia berenang. Tapi kenapa waktu di tengah badai, Petrus gak lakukan itu. Petrus tidak pernah akan melangkah sebelum Yesus bilang, datanglah. Bagaimana kita bisa mendapat berkat di tengah badai? Petrus bilang begini, kalau itu engkau suruh aku ke tempat kamu, tapi satu syaratnya. Aku kepengen jalan di atas air. Sama seperti kamu. Aku gak mau berenang. Aku gak mau basah. Aku gak mau jatuh. Kalau memang engkau itu Tuhan, engkau mau tunjukin caranya. Engkau mau kasih tahu saya caranya. Saya kepengen yang supranatural Tuhan. Saya gak mau yang biasa. Saya gak mau yang standar aja. Makanya menarik banget ketika waktu saya bicara tentang keluarga. Jadi keluarga belum selesai sesannya di sudut pandangnya. Bagus Om Abed bilang seperti ini. Keluarga Kristen itu adalah keluarga yang berbeda. Yang berbeda dan satu level. Wih ini gara-gara dipakai lagi anak-anak muda punya ya. Satu level di atas keluarga-keluarga lainnya. Ini yang terjadi ketika kita mau bertindak.
Kita bisa melakukan hal yang kita nggak mungkin. Kita bisa kerjakan apa yang kita nggak mampu. Kita bisa lakukan apa yang menurut kita mustahil. Tapi syaratnya cuma satu. Kita harus tunggu dulu perintah Tuhan. Kalau enggaknya kita kerjakan biasa. Itu cuma kekuatan kita. Itu cuma kemampuan kita. Kita bisa keluar dari konteks, kita bisa out of the box, kita bisa keluar dari apa yang biasa kita kerjakan. Itu setelah ada green light dari Tuhan. Datang, ayo datang. Baru Petrus melangkah. Nah, kalimatnya seperti ini. Tidak menjadi so tahu apa yang Tuhan mau kita lakukan. Tetapi bertanya, bisa dimunculin lagi. Tetapi bertanya dan menunggu konfirmasi sebelum melakukan. Karena ini, kesoktahuan, ya, kesoktahuan kita. Karena kita menjadi orang yang so tahu. Itu membuat kita menjadi Tuhan atas kita sendiri. Saya ulangi lagi. Karena kesoktahuan kita membuat kita menjadi Tuhan atas diri kita sendiri. Karena kita merasa so tahu, karena kita merasa kita mampu, karena kita merasa kita anak Tuhan, punya iman, punya kapasitas. Lalu kita berpikir bahwa kita bisa melakukan semua hal. Kita bisa mengerjakan semua hal. Pastikan ketika engkau ingin berjalan, ketika engkau ingin melangkah, bukan melewati, tapi di tengah badai. Mulai hari ini berpikir dengan iman, lalu selalu tanya Tuhan. Walaupun kamu tahu ada Tuhan di depan, walaupun kita tahu ada Tuhan di samping kita, walaupun kita tahu Tuhan ada di dalam diri kita. Pastikan kita membangun sebuah hubungan dengan Tuhan. Pastikan hidup kita selalu terkoneksi dengan Tuhan. Pastikan kita selalu menempel erat dengan Tuhan. Karena tidak ada buah yang dihasilkan ketika ranting itu terlepas daripada dahannya. Tidak ada dahan yang kuat menahan ranting dan buah ketika ranting itu terlepas dari batangnya. Tidak ada batang yang mampu menghasilkan kerimbunan, berbuah lebat tanpa batang itu tertancap kepada tanah yang memiliki aliran air. Konsep yang sederhana. Ketika kita mau melakukan sesuatu yang memang kondisi yang gak mungkin. Kita mau kerjakan, fine. Bukan cuma iman yang diperlukan. Tapi mulai perhatikan, konfirmasi dari Tuhan. Itu penting. Bagaimana dapatnya konfirmasi? Bagaimana kita bisa tahu ada konfirmasi? Kembali lagi kepada apa? Hubungan kita dengan Tuhan. Justru Alkitab tadi katakan 2 Korintus yang kita sudah bacakan tadi. Justru cukuplah kasih karuniaku bagimu sebab dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahan yang 10. Karena aku senang, aku rela dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Alkitab jelas banget ngomong. Ketika kita lemah, kita kuat. Tapi kita bisa menjadi kuat bukan cuma ketika kita lemah. Ketika kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Bagaimana Petrus bisa bertanya sama Tuhan bukan cuma sekedar dilihat. Petrus mengenal Tuhan. Petrus tahu cuma Tuhan yang bisa jalan di atas air. Dan Petrus berkata begini. Kalau dia bisa lakukan itu, aku kepengen seperti dia. Ini firman Tuhan. Kamu akan melakukan jauh lebih besar. Ada yang tahu siapa nabi yang memberi makan 100 orang? Kita coba dengar 4.000, kita coba dengar 5.000. Ada yang tahu di Alkitab nabi yang memberi makan 100 orang? Lebih lagi. Mentang-mentang belum nyampe ke situ aja jadi kagak tahu. Ada yang tahu? Siapa nabi yang memberi makan 100 orang? Quiz. Ternyata di perjanjian lama sudah ada. Bukan cuma perjanjian baru. Dikasih makan 100 orang dan lebih. Artinya kita bisa melakukan hal yang supranatural. Cuma satu catatannya. Konfirmasi dengan Tuhan. Jangan pernah melangkah sekedar berkata ada iman, ada Tuhan, ada iman, ada Tuhan, ada iman, ada Tuhan. Yes, Tuhannya tidur di buritan kapal. Murid-murid harus bangunin dulu. Supaya Tuhannya sadar baru badainya berhenti. Badai gak akan pernah berhenti. Badai gak akan pernah stop kalau kita ngandelin kekuatan kita. Petrus bisa berjalan di atas air di kondisi badai masih ngamuk.
Kalau kita baca ayat ini sampai dengan selesai, Petrus masih jalan di tengah gelombang, di tengah ombak. Bukan kondisinya udah smooth. Ketika Yesus naik ke atas perahu, barulah badai itu berhenti. Ketika Yesus masuk ke dalam perahu, barulah badai itu stop. Petrus berjalan di tengah badai, di atas air. Seperti yang Yesus lakukan, Petrus mampu lakukan. Seperti yang Yesus bisa kerjakan, kita sanggup kerjakan. Di tengah badai. Apa sih berkat itu? Nah, ini terakhir, saya harus tutup. Apa sih berkat itu? Nih, saya langsung ngomong aja, kita gak usah pakai ayat karena kepanjangan nantinya ya. Tujuan dari badai terjadi dalam hidup kita. Yang pertama adalah mengembalikan kita pada track atau visi Tuhan dalam hidup kita. Saya ulangi sekali lagi. Tujuan badainya adalah mengembalikan kita pada track atau visi Tuhan dalam hidup kita. Tujuan ada badai. Apa sih berkatnya? Kita kembali kepada jalan yang benar. Kita kembali lagi kepada tracknya Tuhan. Yang kedua apa? Menyadari kita lemah dan butuh sesuatu yang lebih baik daripada kita. Menyadari kita lemah. Kenapa? Karena ada badai, kita tahu kita gak kuat. Tanpa adanya badai, kita merasa kita mampu. Tanpa adanya cobaan, kita gak tahu sebatas mana kemampuan kita. Tapi justru ketika ada masalah datang, ada persoalan datang, ada kesulitan datang. Makanya kenapa aku senang dan rela. Karena dengan begini, saya tahu batasnya saya di mana. Saya tahu apa yang harus saya upgrade dalam hidup saya. Apa yang harus saya tingkatkan lagi. Apa yang harus saya perbesar lagi. Cuma satu yang harus kita perbesar. Bukan soal iman. Tapi pastikan engkau mengenal Tuhan secara pribadi. Karena berkat terbesar di tengah badai adalah engkau mengenal Yesus secara pribadi. Bukan kesembuhannya, bukan berkat secara ekonominya, tapi yang terbesar adalah apa? Tuhan datang face to face sama kita. Tuhan bicara langsung sama kita. Semakin kita membangun hubungan dengan Tuhan. Berpikir dengan iman, konfirmasi bukan hal yang sulit. Cuma jangan sekali-kali mengabaikan 2 poin ini. Karena dengan 2 poin ini, saya bisa pastikan terlalu banyak cerita di Alkitab yang menunjukkan bukan melangkah dengan iman, tapi berpikir dengan iman. Aku tidak punya apa-apa, tetapi apa yang ada padaku, aku akan berikan kepada kamu. Yang aku punya hanya nama Yesus. Itu yang Petrus katakan. Aku gak punya apa-apa. Aku cuma punya Yesus yang berkuasa. Aku berikan kepada kamu. Petrus mengajak. Ahli nujum. Apa-apaan nih tumpang tangan, ada Roh Kudus. Aku kepengen yang kayak gitu karena ada kuasa. Ini semua cuma bermain di pikiran. Ketika pikiran kita memiliki iman, berjalan dengan iman, di pikiran ya, berjalan dengan iman. Saya percaya konfirmasi dari Tuhan akan terus ngalir dalam hidup kita. Ada berkat di tengah badai. Semakin kita kenal Tuhan, semakin kita kuat di tengah badai. Untuk setelah, baru kita akan sampai kepada menang setelah badai. Bukan menang di tengah badai, tapi menang setelah badai. Karena badainya udah berakhir baru bisa dikatakan menang. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah, kita akan menjalankan persembahan. Yang bertugas saya persilakan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya
Shalom. Iya, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Devlin Ante. Kiranya kebenaran firman ini dapat memberkati kita semua. Iya, kami mengundang kira-kira ada Bapak Ibu Saudara yang pertama kali hadir di tempat ini. Kami silakan menyambut untuk dapat dilayani. Oke, terima kasih. Nanti kita layani setelah pulang ini. Lalu ada pengumuman minggu depan kita ada ibadah seperti biasa untuk sekolah minggu jam 7:30 pagi, untuk ibadah umum jam 10, untuk remaja di jam 5 sore. Iya. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk hadir kembali untuk sama-sama menikmati berkat dan firman Tuhan di setiap harinya, setiap minggunya. Terima kasih. Baiklah, kita akan akhiri ibadah kita pada saat siang hari ini. Saya undang semua jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Ku yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan daerahku. Ku percaya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Baiklah, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ku yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah Dan memperluas daerahku. Ku percaya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Pulanglah dengan bawa berkat yang daripada Allah, yang daripada Roh Kudus, tuntunan yang daripada Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang menyembuhkan, menguatkan dan memberkati kita sepanjang waktu sampai selama-lamanya di dalam nama Yesus. Amin. Selamat siang, Yesus memberkati.